Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Langga dari Stikes Medika, jurusan D3 Radiologi, ingin membahas proses terjadinya sinar. Apa saja itu, teman-teman? Ya, jadi proses terjadinya sinar itu katoda atau filament dipanaskan atau besar dari 20.000 Celcius sampai menyala dengan mengalirkan listrik yang berasal dari transformator. Karena panas elektron dari katoda atau filament terlepas. Waktu dihubungkan dengan transformator dengan tinggi, elektron gerakannya dipercepat menuju anoda yang berpusat di focusing cup. Awan-awan elektron dipaksa untuk dihentikan pada target atau sasaran sehingga terbentuk panas 99% dan sinar X 1%. Pelindung atau perisai timah akan menjaga koyak sinar X sehingga sinar X yang terbentuk hanya dapat keluar melalui jendela. Panas yang tinggi pada target sasaran akibat benturan elektron dihilangkan dengan radiator pendingin. Jadi prosesnya itu melalui generator yang membuat aliran listrik dengan potensial tinggi. Logam pijar molybdenum memijar. Nah, pada saat tertentu logam pijar tersebut menghasilkan awan elektron. Logam pijar molybdenum disebut sebagai filamen. Pada suhu tertentu serta saat tertentu pula elektron tertarik ke anoda. Anoda adalah unsur radioaktif barium, platinum, cyanida atau tungsten karbida. Dengan kata lain, bila anoda dibombardir oleh elektron, maka akan timbul pancaran sinar radiasi ronsen atau sinar. Keadaan ini terjadi apabila tabung vakum kolit di dalam tabung vakum kolit. Tabung sinar X. Tabung sinar X terdiri dari tabung gas campur udara. Elektroda positif disebut sebagai anoda dan elektroda negatif disebut dengan katoda. Katoda dibalut dengan filamen. Katoda dibalut dengan filamen bila diberi arus beberapa emat bisa melepaskan elektron. Dengan memberi tegangan tinggi antara anoda dan katoda, maka elektron katoda ditarik ke anoda. Arus elektron ini dikonsentrasikan dalam suatu berkas dengan bantuan sebuah silinder atau focusing cup. Nanti katoda menempel pada anoda dibuat dari logam dengan titik permukaan lebih tinggi. Terbentuk cekungan seperti mangkuk. Waktu elektron dengan kecepatan tinggi di dalam berkas tersebut menumbuk anti-katoda. Terjadilah sinar X. Maka tinggi nomor atom katoda, maka makin tinggi kecepatan elektron akan makin besar daya tumbuh sinar X yang terjadi. Anti-katoda umumnya dibuat dari tungsten. Sebab elemen ini nomor atomnya tinggi dan titik berubah juga tinggi, yaitu mencapai 34.000 Celcius. Hanya sebagian kecil energi elektron yang berubah menjadi sinar X, kurang dari 1% pada tegangan 100 kV dan sebagian besar berubah menjadi panas waktu menumbuk anti-katoda. Panas yang tinggi pada tabung didinginkan dengan menggunakan pendingin minyak aseton. Adapun manfaat sinar X itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, manfaat sinar X di bidang kesehatan. Yang kedua, manfaat di bidang energi. Yang ketiga, manfaat lainnya. Manfaat sinar di bidang kesehatan, sinar X yang keras dapat dimanfaatkan untuk memusnahkan sel-sel kanker. Dalam dunia medis sering kita dengar dengan sebutan radiologi. Sinar X lembut dapat kita manfaatkan sebagai pengamatan foto yang kita kenal sebagai radiografi, di mana kita melihat organ
tampilan seperti tulang, paru-paru, ada lagi jantung, usus, dan lain-lain. Vaksinasi distorsi itu mengetahui kecacatan dalam struktur bagian dalamnya, memeriksa takaran-takaran struktur plastik dan getah, memperbaiki rekahan dalam bibir logam, dinding kokpit, dan tekanan tinggi. Adapun manfaat lainnya di lapangan kapal terbang, sinar X berguna untuk memeriksa barang atau bak penumpang. Sinar X juga digunakan untuk mengesahkan pada suatu lukisan atau objek seni purba benar atau tiruan. Ya, demikian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.